Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rasyid, LC, MA, dan Bapak Takdir Khair, SPDI, MPD, selaku dosen mata kuliah Qasas Tarbawiyah semester kedua pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Syawaliyah dari kelas B dengan NIM 20900120083, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini merupakan pengganti final test mata kuliah Qasas Tarbawiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Abdullah Sulbijadain, pemilik dua kain kasar. Memiliki nama asli Abdul Uzza, dia adalah seorang yatim yang miskin. Ayahnya meninggal tak mewariskan apa-apa, sehingga sang ibu menyerahkannya kepada pamannya untuk diasuh dan dibesarkan. Sehingga Abdullah Sulbijadain dapat menikmati kehidupan yang layak. Saat Nabi hijrah dan tiba di kota Madinah, ada semacam kerinduan yang terpendam untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Namun keinginannya itu terhalang oleh pamannya. Namun, jiwa hidayah yang menggelayutinya membuatnya tidak tahan lagi untuk segera bertemu dengan Nabi SAW dan berharap dapat mencicipi nikmatnya berislam. Dengan rasa segan bercampur keberanian, dia pun datang kepada pamannya dan berkata, "Wahai pamanku, sudah lama aku menunggu kesediaanmu agar kita dapat masuk Islam bersama-sama. Namun, aku tidak melihat dan tidak merasakan bahwa engkau tertarik kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka izinkanlah aku untuk pergi dan masuk Islam." Jawaban yang tak pernah ia duga, pamannya mengatakan, "Demi Tuhan, kalau kamu mengikuti Muhammad, kembalikan semua yang pernah aku berikan kepadamu, termasuk dua pakaian yang kamu kenakan itu." Tidak gentar dengan jawaban sang paman, Abdullah Sulbijadain menanggapi dengan gagah dan tegas, "Demi Allah, aku lebih memilih mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan berhala. Ambillah semua yang ada padaku." Lalu, pamannya mengambil semua yang ada padanya. Bahkan, sarung yang ia kenakannya pun diambil kembali. Setelah itu, Abdullah Sulbijadain pergi menemui ibunya. Lalu, ibunya yang sangat mencintai anaknya segera mengambil satu-satunya kain kasar, kemudian dipotong menjadi dua helai. Satu helai untuk baju dan satu helai lagi untuk sarung. Kemudian, dia lekas pergi ke Madinah. Sesampainya menjelang subuh, dia berbaring dan tidur di Masjid Nabawi. Dia pun menemui Nabi dan melepaskan kerinduannya, mengucapkan dua kalimat syahadat serta menceritakan kisahnya, sehingga Nabi memberikan gelar kepadanya, yaitu Abdullah Sulbijadain, artinya pemilik dua kain kasar. Hari berganti hari, waktu berjalan cepat, hingga tahun pun berganti. Abdullah Sulbijadain senantiasa bersemangat mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Keterbatasan tak menghalanginya untuk membersamai Rasulullah. Bersama beberapa sahabat lain, ia menjadi ahli sufa, tinggal di Masjid Nabawi karena tak punya rumah. Namun, justru dengan cara itulah Abdullah Sulbijadain lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar kepada beliau tentang agama Islam. Keterbatasan ekonomi juga tak menyurutkan semangat jihad Abdullah Sulbijadain
dalam setiap kesempatan jihad, ia menginginkan syahid fisabilillah. Syahid di jalan Allah adalah cita-cita tertingginya. Menjelang perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, ia meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid. Tidak, engkau tidak akan terbunuh, tetapi jika engkau sakit, demam, lantas wafat, engkau mati syahid, jawab sang Rasul waktu itu. Dan benar, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Abdullah Sulbijadain tidak terbunuh, namun ketika hendak kembali ke Madinah, Abdullah Sulbijadain demam. Hingga suatu malam, Abdullah bin Mas'ud mendengar ada suara seseorang sedang menggali tanah. Terlihat cahaya di tempat yang agak jauh dari tempat kemahnya. Abdullah bin Mas'ud lantas pergi ke sana untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Rupanya, Rasulullah bersama Abu Bakar dan sahabat lainnya sedang menggali makam. Lalu Rasulullah memotong jenazah dan memasukkannya ke liang lahat. Ya Allah, hari ini aku ridha kepadanya, maka ridailah ia. Doa istimewa itu keluar dari lisan Rasulullah ketika memakamkan Abdullah Sulbijadain. Abdullah bin Mas'ud sangat menginginkan doa itu. Seandainya jenazah itu adalah jenazahku, kata sahabat ahli tafsir itu. Demikian lembaran sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari kisah Abdullah Sulbijadain yaitu yang pertama, iman harga mati. Demikian besar tantangan yang dihadapi oleh Abdullah Sulbijadain untuk menjadi seorang muslim. Pamannya yang selama ini bersamanya justru menjadi penantang dan meminta seluruh pemberian jika ia masuk Islam. Bahkan, pakaian yang ia kenakannya pun diminta. Namun itu tidak menyurutkan Abdullah Sulbijadain. Iman adalah harga mati yang tak boleh ditukar dan dihalangi dengan dunia sebesar apapun. Yang kedua, keterbatasan tidak menghalangi perjuangan. Abdullah Sulbijadain memiliki banyak keterbatasan. Ia tidak punya rumah. Bahkan, pakaiannya hanya kain kasar yang dipotong menjadi baju dan sarung. Namun itu tidak menghalanginya dari perjuangan. Tidak menghalanginya dari beramal baik untuk Islam. Yang ketiga, orientasi akhirat. Para sahabat menjadikan akhirat sebagai orientasi tertinggi. Cita-citanya adalah cita-cita akhirat. Itu yang dimiliki Abdullah Sulbijadain, sehingga bergegas menyambut seruan jihad. Itu yang membuatnya meminta Rasulullah mendoakan agar ia syahid. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.